Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul lagi melanjutkan kuliah kimia industri. Saat ini Pak Imron sudah hadir untuk kalau nggak salah tadi akan memberikan tentang ISO ya Pak Imron ya. Ya, Di betul. samping nanti sudah siap-siap kelompok yang akan presentasi. Ica mana Ica? Bu, Sudah dikumpulkan dalam satu Google Drive kan? sudah Bu, udah dikumpulkan dalam satu drive. Bisa dikirim ke saya nggak? Ya. Iya Bu. Oke. Baik, kita lanjutkan dulu saja materi dari Pak Imron ya. Ya, Ya, sebentar Pak aja kok. Ya. Baik, makasih. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, adik-adik rekan-rekan mahasiswa semua. Jadi senang sekali pada minggu kali ini pekan kali ini kita kembali ketemu ya untuk sharing lagi terkait dengan kimia industri. Terakhir kemarin kan di pertemuan terakhir saya sudah coba menggambarkan bagaimana penerapan ilmu kimia di industri semen terutama. Nah, kemudian saat terakhir kemarin belum sempat saya coba tunjukkan untuk itu ya hasil-hasil seperti apa sih hasil dari teman-teman terutama dari laboratorium ya untuk bagi proses selanjutnya di industri. Jadi saya coba share screen dulu ya untuk menunjukkan seperti apa sih kontrol kualitas yang dilakukan di industri ya, khususnya di industri semen. Jadi terlihat di sini slide-nya atau ini layar saya. Jadi seperti inilah kontrol dari proses semen. Jadi ini bisa dilihat dari mana saja selama ada internet. Jadi kalau yang hijau-hijau seperti ini tuh dia berarti beroperasi. Jadi apa namanya seperti ini yang ada di kursor mouse saya ini adalah produksi kilennya. Jadi dari raw material di sini itu hijau berarti dia nanti proporsinya berapa ton per jam, kemudian nanti digiling di sini, kemudian setelah giling nanti disimpan di penyimpanan feed sebelum di feed, setelah itu kemudian di feeding ke sini pemanasan. Nah ini masing-masing ini ada menunjukkan temperaturnya dan juga apa namanya angka-angka ini temperatur dan juga berapa feednya, ton per jamnya seperti apa, kemudian ini pembakaran suhunya berapa, kalau hijau berarti dia nyala gitu. Seperti itu. Seperti ini kan berarti sekitar 800 derajat, ini di sini 1000 derajat, di sini ini di dekat api ini 1500 derajat. Nah, ini semua adalah dikontrol sampai ini menghasilkan klinker, kemudian kemarin klinker kan digiling menghasilkan semen. Nah, ini produk-produk semennya. Nah, ini ada tambahan gypsum dan aditif lain untuk menjadi semen. Nah, semua proses ini tuh dikontrol di lab control room-nya tadi, di lab kualitas produk. Nah, ini hasil-hasil lab itu di sini. Ada di lab LIMS namanya. LIMS itu Laboratory Information Management System ya. Nah, ini nanti orang-orang produksi itu akan membaca hasil dari analisa lab itu di sini. Misalkan seperti ini yang kemarin saya jelaskan di raw material apa saja yang dicek, apa namanya parameternya apa. Nah, ini online gitu, tergantung dari kecepatan internet kalau memang ini ya. Jadi ini bisa per daily atau apa. Nah, ini seperti ini hasilnya, berapa kualitasnya dan lain-lain. Inilah yang menjadi panduan bagi orang produksi untuk melakukan campurannya apakah sudah sesuai atau belum dan nanti sampai ke kualitasnya. Jadi kualitasnya apakah sudah sesuai yang diinginkan atau belum. Jadi inilah hasil-hasilnya. Di sini ada dari mulai raw material, kemudian preparation-nya di sini, kemudian ada penggilingan sampai ke klinker. Misalkan di sini ada klinker yang apa namanya yang di produksi line produksinya ada produksi 1 gitu ya. Seperti ini. Nah, inilah semua nanti hasil-hasil lab itu akan ditampilkan gitu loh. Itu yang menjadi panduan bagi si orang-orang produksi untuk melakukan apa namanya apakah feedingnya mau berapa ton per jam, kualitasnya mau ditambahin yang mana seperti itu. Jadi inilah semua ada di sini sampai nanti dia menjadi produk.
dan produk itu nanti akan menjadi satu sertifikat analisis gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi ini yang terkait dengan yang untuk hasil analisa labnya ya, seperti ini. Nah kemudian saya akan coba sharing terkait dengan standar ya, standar yang harus dipenuhi atau menjadi acuan dari laboratorium. Mungkin nanti akan dapat materi ini lebih detail lagi ya, Bu Vera ya. Katanya tadi terkait dengan laboratorium standar untuk yaitu ISO 17025. Jadi hari ini kita akan coba untuk membahas sedikit terkait ISO 17025. Kemudian nanti ada presentasi dari yang tugasnya, dan ini pertemuan terakhir ya Bu Vera berarti ya untuk program kerjasama kali ini ya. Ya. Jadi nanti sebenarnya tadinya saya pingin offline gitu, tapi ternyata masih belum bisa. Ya udah, berarti kita masih online gitu untuk presentasinya ini. Jadi ISO standar ya, standar acuan yang menjadi parameter atau standar yang diterapkan di lab di Indonesia dan di internasional itu ISO 17025 yang tahun 2017. Ini adalah international standar kompetensi untuk testing laboratory dan calibration laboratory. Jadi lab itu ada dua ya, lab pengujian dan lab kalibrasi. Biasanya menggunakan logo ini kan, Komite Akreditasi Nasional, yang artinya dia sudah terakreditasi ISO 17025. Jadi perjalanan sedikit sejarah perjalanan dari ISO itu dari mulai ISO 25 tahun 78, kemudian ISO Gate 25 tahun 82, berubah menjadi 25 tahun 90, kemudian menjadi ISO IC untuk 17025 tahun 99, kemudian berubah lagi 2005, dan terakhir adalah yang diacu 17025 tahun 2017. Nah ini apa sih keuntungannya menjadi lab yang terakreditasi ini? Jadi kalau lab terakreditasi ini, dia itu kalau terakreditasi dia hasilnya itu diakui, hasil analisanya itu diakui baik internasional maupun nasional. Kemudian adanya jaminan mutu dari hasil pengujian maupun hasil kalibrasi ya kalau yang lab kalibrasi. Kemudian adanya sistem operasional yang baik dan terdokumentasi, karena kita tahu bahwa International Standard Organization atau ISO ini kan dia ibaratnya dokumentasinya tuh rapi gitu ya, dan juga tertelusur, semua hal pengujian dan lain-lain itu tertelusur gitu ke standar internasional. Kemudian persyaratan-persyaratannya juga kan harus terpenuhi untuk bisa tersertifikasi dari ISO 17025 ini. Nah, sedangkan kalau lab yang tidak terakreditasi itu hasilnya tidak diakui oleh badan akreditasi maupun akreditasi baik nasional maupun internasional, dan juga dokumentasi datanya juga tidak standar biasanya, seperti penyimpanan dokumen seperti apa, pengaturan metodenya tertelusur atau tidak, validasinya seperti apa, ada nggak perhitungan kayak ketidakpastian, itu dia tidak ada terdokumentasi dengan baik, dan juga tidak ada jaminan mutu pengujian. Makanya untuk saat ini hampir semua lab itu, apalagi yang lab komersil, itu wajib sudah mandatori untuk terakreditasi dari CAN ISO 17025. Jadi seperti itu. Jadi nanti bagi teman-teman yang nanti akan terjun ke lab terutama, itu harus memahami ini ISO 17025 karena menjadi standar dari semua lab yang ada di Indonesia maupun di internasional. Nah, seperti saya sampaikan bahwa akreditasi di lab ISO 17025 ini ada dua lab sebenarnya yang sekarang ini, yaitu ada lab kalibrasi, biasanya kodenya LK, terus belakangnya ada IDN. Nah, kemudian ada lab pengujian. Nah, tinggal nanti kita ada di lab mana gitu. Karena misalkan kalau lab pengujian itu adalah lab yang menghasilkan hasil uji lab untuk misalkan pengujian kimia ya. Itu lab pengujian. Nah, kalau lab kalibrasi biasanya itu lab misalkan kalibrasi alat ukur, kalibrasi termometer, timbangan, oven, dan lain-lain, itu yang menjadi alat ukur itu adalah lab kalibrasi. Dan sekarang ini lab kalibrasi juga semakin luas ya, karena yang menjadi alat ukur kan semakin banyak juga. Misalkan kayak seperti saya ini sekarang kan di bidang lingkungan, itu bekerja sama dengan lab
pengujian dan juga lab kalibrasi. Dan untuk laboratorium lingkungan sendiri, selain sudah terakreditasi ISO 17025 ini, lab tersebut juga sudah harus terdaftar sebagai lab lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi itu ada persyaratan lagi untuk menjadi lab lingkungan. Karena terutama kalau untuk lab lingkungan itu yang salah satu parameter atau fokus yang menjadi hal yang penting adalah untuk pengambilan sampelnya. Karena kemarin seperti saya sampaikan bahwa pengambilan sampel itu sangat berpengaruh terhadap hasil pengujian. Nah, untuk persyaratan sendiri, untuk ISO 17025/2017 ini ada lumayan banyak persyaratannya. Jadi untuk persyaratan umum, persyaratan struktur, kemudian persyaratan sumber daya, persyaratan proses, dan persyaratan sistem manajemen. Jadi ada manajemen dan ada teknis. Jadi ini secara umum ini ada tentang ketidakberpihakan, kerahasiaan, legalitas hukum labnya, manajemen lab, ruang lingkupnya, struktur organisasi, ini yang terkait persyaratan struktur ya, tanggung jawab, efektivitas dan integritas. Kemudian untuk sumber daya ini sumber daya baik yang personel maupun sumber daya peralatan juga harus dijelaskan di situ. Kemudian keterterusan untuk meteorologi itu yang alat pengukurannya. Kemudian produk dan jasa dari yang penyedia eksternal ini artinya kalau kita beli alat itu kan kerjasama dengan supplier alat tersebut atau supplier dari bahan-bahan kimia. Kemudian untuk persyaratan prosesnya ini ada untuk kaji ulang atau review ya, review permintaan untuk pengujian, pengambilan sampel, ini rekaman-rekaman teknis dalam pengujian, kemudian sampai ke keluhan ya, pengendalian data. Di sini juga ada tentang verifikasi dan validasi metode, penanganan sampel barang atau bahan yang diuji, evaluasi ketidakpastian. Ketidakpastian ini salah satu hal yang lumayan rumit untuk selain validasi dan verifikasi metode. Jadi kalau verifikasi kan biasanya metodenya sudah ada secara internasional dan diverifikasi. Kalau metodenya metode kita kembangkan sendiri biasanya harus divalidasi metodenya. Kemudian nanti diukur juga ketidakpastiannya. Baru nanti ke pelaporan hasil. Nah, untuk manajemen sendiri nanti ini sih sekarang ada model gini ya, sistem manajemen yang opsi A, kemudian pengendalian rekaman seperti apa, perbaikan, dan sampai ke tinjauan manajemen atau manajemen review. Jadi ini persyaratan manajemen dan persyaratan teknis. Jadi nanti biasanya di satu lab itu akan ada namanya manajer eksekutif, kemudian struktur organisasinya ya, manajer eksekutif, ada manajer teknis, ada manajer mutu. Nah, kalau teknis itu dia terkait dengan operasional lab, kemudian kalau mutu itu meyakinkan atau memastikan bahwa mutunya itu terjamin untuk hasil yang dari lab. Nah, kemudian semua dokumen-dokumen itu nanti ada levelingnya. Jadi ada level yang paling tinggi itu namanya pedoman mutu. Ini biasanya isinya kebijakan. Kalau kita baca bahasanya biasanya masih bahasa-bahasa kebijakan seperti itu. Ini pedoman mutu. Kemudian nanti membuat prosedur sistem. Ini adalah acuan kerja sistem. Ini level 2. Kemudian ada prosedur operasional atau instruksi kerja. Ini untuk instruksi kerja alat, instruksi kerja sampling, instruksi kerja untuk pengujian atau kalibrasi seperti apa. Baru terakhir adalah formulir. Formulir ini adalah biasanya yang diisi rekaman data dari hasil pengujian. Jadi untuk level atau tingkatan dokumen nanti yang ada di ISO itu seperti ini. Nanti harus dibikin dan semua lab yang terakreditasi harus memiliki dokumen-dokumen ini. Untuk prosesnya sendiri itu pertama akreditasi. Setelah akreditasi dapat ini biasanya masa berlaku 4 tahun akreditasinya sekarang ini. Nah, kemudian selama masa berlaku 4 tahun ini si Komite Akreditasi Nasional akan melakukan surveillance atau kunjungan untuk memastikan bahwa selama periode sudah terakreditasi ini semua masih berjalan sesuai dengan standar. Ini biasanya ini dilakukan dan ini surveillance-nya itu ada 2 kali dalam 4 tahun itu. Dan surveillance pertama ini biasanya dilaksanakan tidak lebih dari 12 bulan sejak akreditasi diperoleh. Nah, kemudian nanti setelah 4 tahun, selama-lamanya 6 bulan sebelum berakhir, itu lab harus mengajukan permohonan untuk reakreditasi atau akreditasi ulang. Jadi inilah periode untuk akreditasi lab ISO 17025. Nah, ini sertifikatnya modelnya seperti ini contoh ya yang saya dapat. Ini jadi
bagi customer, seperti saya sekarang kan menjadi customer lab, itu pasti akan menanyakan mana sertifikat kalibrasinya. Jadi nanti di sertifikat kalibrasi, sertifikat akreditasi. Untuk LP ini berarti lab pengujian, kalau LK berarti lab kalibrasi. Ini sertifikat akreditasikannya seperti ini. Di sini nanti akan ada nama dan alamat lab, nomor akreditasinya ini, kemudian masa berlakunya sampai kapan, persyaratan standar acuannya, akreditasikannya seperti apa. Nah, selain ini juga biasanya akan ada lampiran untuk parameter yang terakreditasi apa saja. Karena kami, terutama nanti customer yang labnya ini, itu harus memastikan bahwa parameter yang dia ajukan atau dia akan uji itu sudah terakreditasi juga, masuk dalam lingkup akreditasi. Karena banyak juga lab itu sudah mendapatkan sertifikat akreditasi ini, tapi parameternya itu sebenarnya nggak banyak. Tapi sertifikat inilah yang diajukan pertama. Nah, kalau tidak jeli dari si customer-nya, itu nanti tidak diminta, itu nanti akan nggak dikasih gitu. Kalau yang paham ini biasanya akan minta mana parameternya apa aja yang diakreditasi, seperti itu. Nah, kemudian itu yang tentang akreditasi ISO 17025, sertifikat untuk lab tersertifikasi ISO 17025. Materi yang saya tambahkan malam ini, Bu Vera, 15 menit ya, cukup ya. Jadi untuk yang tugas kelompok seperti yang sudah kita sepakati bahwa ini tugasnya, dan hari ini kita coba untuk masing-masing kelompok presentasi ya. Satu kelompok berapa menit, Bu Vera? 10 sampai 15 menit ya. 10-15 sambil diskusi ya dan tanya jawab ya. Ngambil industrinya beda-beda atau ada yang sama? Saya cek barusan beda-beda. Beda-beda ya, Bu guys, kalau beda-beda. Supaya paling nggak tahu ya, mengeksplor masing-masing industri. Silakan. Nanti teman-temannya ini dah apa namanya diskusi dan tanya jawab juga ya, jadi supaya ada diskusi gitu ya. Pak Imron tuh sudah kirim link Google Drive-nya, mau Pak Imron yang pilih atau bagaimana? Silakan Bu Vera aja pilih, saya ngikut. Oke, kalau gitu saya sambil izin buka handphone ya, bawaannya. Siapa yang mau maju duluan dari kelompok 1 sampai 13 ya? Sampai 10. 10. Ya. Ayo, biasanya yang duluan yang ini. Ya, yang mau maju duluan silakan, yang sudah ready atau kita pilih. Saya pilih boleh? Boleh. Kalau nggak ada ini. Coba kelompok 7. Ya, kelompok 7. Kimia Farma ya. Ada Anissa, Davina, Roda Fluidet, dan Puan Akila. Ya, dipersilakan. Baik, sebentar ya, Bu. Industri obat, PT Kimia Farma. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Vera, Pak Imron, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7, dan pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan mengenai industri obat. Spesifiknya itu PT Kimia Farma.
Anggota dari kelompok 7 itu yang pertama ada saya sendiri, Anissa Puspa, ada Davina Nurramadina, Raudatul Widat, dan Puan Akhil. Untuk pengertian obat itu sendiri, obat adalah suatu zat yang dimaksudkan untuk dipakai dalam diagnosis, mengurangi rasa sakit, serta mengobati atau mencegah penyakit. Obat jadi ini bisa berupa sediaan atau bahan-bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan juga kesehatan. Untuk general overview dari PT Kimia Farma ini sendiri, PT Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1917. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Chemical Line Handel Rathchem & Co. PT Kimia Farma ini adalah anak usaha Bio Farma yang berbisnis di bidang farmasi. Hingga sekarang, PT Kimia Farma memiliki 1.278 apotek, 451 klinik kesehatan, 75 laboratorium klinik, 10 optik, dan 3 klinik kecantikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Perusahaan ini juga memiliki 18 gerai retail di Arab Saudi. Selanjutnya, ada sejarah dari perusahaan itu sendiri yang dimulai pada tahun 1817. Kimia Farma didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai perusahaan industri farmasi pertama dengan nama NV Chemical Line Handel Rathchem & Co. Lalu pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi perusahaan negara farmasi Bhinneka Kimia Farma. Lalu pada 1971, Badan Hukum PNF diubah menjadi perseroan terbatas sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Dan pada tahun 2001, PT Kimia Farma mengubah statusnya menjadi perusahaan publik. Dan berlanjut pada tahun 2014, Kimia Farma menjadi healthcare company. Dan 2017, Kimia Farma menanamkan landasan transformasi untuk menjadi perusahaan healthcare berbasis digital. Dan pada tahun 2018, pembentukan Kimia Farma entitas anak yang bergerak di bidang retail farmasi di Arab Saudi sebagai bagian dari langkah Kimia Farma untuk go global. Lalu pada tahun 2019, Kimia Farma mengakuisisi PT Farfos. Dan terakhir pada tahun 2020, terbentuknya holding BUMN farmasi di mana Kimia Farma menjadi anggotanya. Lalu yang selanjutnya ada fasilitas produksi yang dimiliki PT Kimia Farma itu sendiri. Yang pertama itu ada fasilitas produksi Jakarta yang merupakan satu-satunya pabrik di Indonesia yang ditugaskan pemerintah untuk memproduksi obat golongan antiretroviral. Yang kedua ada fasilitas produksi Banjaran dan pada pabrik ini memproduksi obat tradisional Indonesia. Yang selanjutnya ada fasilitas produksi Semarang. Pabrik di Jawa Tengah ini khusus memproduksi minyak jarak, edible oil, dan kosmetika. Yang selanjutnya ada fasilitas produksi Watodakon yang merupakan pabrik pengolah tambang iodium di Indonesia. Pabrik ini memproduksi sediaan kapsul lunak, salep atau krim, dan juga tablet. Yang terakhir ada fasilitas produksi dan pasar. Fasilitas produksi rapid test memproduksi alat diagnostik rapid test skala industri yang digunakan untuk pemeriksaan atau screening medis awal. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada produk-produk yang diproduksi di Kimia Farma. Pabrik Kimia Farma ini memproduksi obat dan obat tradisional di Indonesia. Fasilitas produksi telah mendapat sertifikat cara pembuatan obat yang baik, sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik, sertifikat cara pembuatan kosmetika yang baik, sertifikat cara pembuatan bahan baku obat yang baik, dan sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 dari LIOTS, SGS, dan TUV. Nah,
Produk-produk yang diproduksi langsung dari PT Kimia Farma yang pertama ada obat. Contohnya yaitu obat piroksikom, obat furosemide, dan obat favipiravir yang merupakan obat baru yang diproduksi untuk mengatasi COVID. Yang kedua ada bahan obat. Bahan obat yang diproduksi langsung dari PT Kimia Farma yaitu simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, dan pantoprazol. Yang ketiga, ada obat tradisional yang diproduksi langsung dari PT Kimia Farma. Yang pertama ada Vitocare, Neurovit E, dan Salicylic Afresh. Yang keempat ada kosmetik yang diproduksi langsung dari PT Kimia Farma. Yang pertama ada Marx dan Venus. Nah, PT Kimia Farma juga memproduksi alat-alat kesehatan seperti rapid test, tes kesehatan, tes hepatitis, dan tes sifilis. PT Kimia Farma juga memproduksi bahan-bahan kimia yaitu dikalsium fosfat, glukosamin HCl, dan tirosin. Yang ketujuh ada minyak nabati dan minyak jarak, dan yang kedelapan ada yodium. Next. Selanjutnya ada produk kimia farma yang diekspor ke luar negeri. PT Kimia Farma tidak hanya mendistribusikan produknya di Indonesia, tetapi juga diekspor ke luar negeri. Yang pertama ada ekspor vitamin dan antiseptik ke Nigeria. Pada 25 Mei 2022, PT Kimia Farma telah melakukan ekspor berupa multivitamin dan juga antiseptik ke Nigeria, yang bertujuan untuk membuka pasar reguler di Nigeria. Produk-produk Kimia Farma yang diekspor adalah produk unggulan dari Kimia Farma dengan kualitas yang memenuhi standar GPM atau Good Manufacturing Practice yang diproduksi oleh Kimia Farma dengan fasilitas modern dan terbesar di Asia. Yang kedua ada ekspor kosmetik ke Korea Selatan. Pada 29 Januari 2020, PT Kimia Farma telah melakukan ekspor berupa bahan baku kosmetik yakni bedak dan lotion ke Korea Selatan yang bertujuan untuk membuka peluang pasar bahan baku kosmetika karena Korea Selatan tengah menjadi trendsetter kosmetik di dunia. Yang ketiga ada ekspor obat tuberkulosis ke Peru. Emiten farmasi sekaligus anak usaha PT Kimia Farma telah melakukan ekspor obat anti-tuberkulosis atau UAT ke Peru pada tahun 2021 yang bertujuan untuk menekan prevalensi kasus penyakit tersebut di sana. Karena menurut WHO, prevalensi kasus TBC di Peru merupakan yang tertinggi di wilayah Amerika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya izin melanjutkan. Selanjutnya ada tugas ahli kimia dalam bidang obat atau farmasi. Secara umum, tugas ahli kimia yaitu yang pertama, meriset bahan-bahan alam dan sintesis untuk menentukan sifat kimianya, merekam catatan rinci selama proses penelitian untuk dibaca dan dipahami orang lain di lain waktu, melakukan analisis kuantitatif untuk menentukan berapa banyak zat yang harus dicampur dengan zat lain, mengembangkan dan meningkatkan produk yang membantu proses penelitian, menggunakan langkah-langkah untuk merangsang perubahan komposisi bahan, dan yang terakhir menyusun laporan berdasarkan riset ilmiah dan hipotesis yang dirumuskan. Boleh di next? Nah, di sini merupakan bidang yang membutuhkan tenaga ahli kimia pada industri farmasi atau obat. Yang pertama yaitu ada bidang research and development atau R&D. Bagian ini merupakan bagian yang sangat esensial di industri farmasi. Di Indonesia sendiri, bagian R&D ini biasanya lebih banyak ke pengembangan formulasi, berbeda dengan R&D di negara maju yang lebih banyak ke penemuan obat baru. Untuk tugasnya sendiri, yang pertama yaitu mengembangkan produk yang telah ada, baik perbaikan bentuk sediaan, perbaikan kemasan, maupun perbaikan formula. Memformulasikan produk baru, mengkoordinasi dengan QC atau Quality Control untuk pengembangan proses analisis dan produksi, mencari produk baru bersama bagian pemasaran, dan mengawasi proses pelaksanaan, skala produksi, registrasi, dan dokumentasi. Lalu untuk bidang yang kedua yaitu pengawas K3 kimia.
Seperti yang kita tahu, resiko bahaya K3 kimia dapat mengancam kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan terkait untuk memiliki petugas K3 kimia atau ahli K3 kimia. Untuk tugasnya sendiri yaitu bertanggung jawab secara spesifik terhadap pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja yang bersangkutan, lalu melakukan pengawasan pelaksanaan identifikasi bahaya, penyusunan program kerja, dan pelaksanaan prosedur kerja. Lalu bagian ketiga yaitu quality control atau QC. QC ini merupakan salah satu bagian di industri farmasi yang sangat berperan dalam menjaga kualitas produk obat yang akan diedarkan. Untuk tugasnya yaitu membuat, memvalidasi, dan menerapkan semua prosedur pengawasan mutu, menyimpan sampel pembanding dari bahan dan produk, memastikan pelabelan yang benar pada wadah bahan dan produk, memastikan pelaksanaan pemantauan stabilitas dari produk, dan yang terakhir ikut serta pada investigasi dari keluhan yang terkait dengan mutu produk. Boleh next. Lalu di sini merupakan alat-alat laboratorium yang biasanya digunakan dalam industri obat. Yang pertama yaitu alat dissolution test. Dissolution test merupakan uji biofarmasetik penting untuk menjamin efektivitas obat dan memiliki korelasi dengan profil farmakokinetik. Alat ini digunakan untuk mengetahui proses melarutnya zat atau senyawa aktif atau obat dalam media pelarut. Pada bidang industri, dissolution tester memiliki fungsi untuk merumuskan bentuk dosis obat dan mengembangkan spesifikasi kualitas. Untuk jenis sediaan yang sering dilakukan pengujiannya dengan dissolution test adalah tablet, kaplet, kapsul, serbuk, atau salep. Boleh di next. Lalu untuk alat yang kedua yaitu disintegration test. Disintegrasi sendiri adalah proses pemecahan sediaan padatan seperti tablet atau pil menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Alat ini digunakan untuk mengukur waktu hancur tablet menjadi ukuran yang lebih kecil. Boleh di next. Lalu alat yang ketiga yaitu hardness test. Digunakan untuk mengukur kekerasan sebuah tablet, sehingga alat ini dapat menghindari rusaknya obat sebelum sampai ke tangan konsumen. Lalu untuk alat yang keempat ada friability test, digunakan untuk menghitung seberapa kuat tablet atau kaplet atau pil terhadap proses guncangan yang diberikan. Boleh di next. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan di bagian proses produksi. Nah, jadi sebelum masuk ke bagian proses produksi pada PT Kimia Farma, kita harus mengenal ruangan-ruangan atau bagian-bagian yang disediakan untuk mendukung proses produksi mereka. Yang pertama itu bagian pengawasan mutu dan pemastian mutu laboratorium. Nah, pada bagian ini, itu dapat diamati serangkaian proses ataupun tindakan pengawasan mutu dan pemastian mutu terhadap mutu produk, baik produk yang sedang dipasarkan maupun produk yang masih dalam pengawasan selama prosesnya. Nah, pada proses ini itu meliputi produk antara maupun produk ruahan dan bahkan dilakukan pengujian terhadap bahan baku yang hendak digunakan. Kemudian yang kedua, itu ada bagian pengolahan air. Nah, pada bagian ini itu dapat diamati proses pengolahan Aquades yang digunakan pada PT Kimia Farma. Terus yang ketiga, bagian pengolahan udara. Jadi pada bagian ini itu diamati proses pengolahan udara yang digunakan pada ruangan produksi PT Kimia Farma, di mana setiap udara yang masuk ke ruangan-ruangan produksi itu harus dikelola sedemikian rupa sehingga meminimalkan pencemaran mikroorganisme maupun partikel asing terhadap produk PT Kimia Farma. Boleh di next. Nah, selanjutnya bagian pengolahan limbah. Nah, pada bagian ini itu dapat diamati bahwa limbah cair PT Kimia Farma akan diolah sedemikian rupa melalui sistem pengelolaan limbah. Hal ini dilakukan untuk menghindari pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah PT Kimia Farma. Nah, limbah yang akan hendak
dikeluarkan ataupun dibuang terlebih dahulu diproses melalui serangkaian tahapan dan pengujian sehingga dipastikan keamanannya dan tidak akan mencemari lingkungan. Kemudian bagian pengemasan, nah pada bagian ini dapat diamati proses pengemasan yang diterapkan PT Kimia Farma, di mana produk ruahan yang telah dihasilkan oleh bagian produksi dikemas hingga menjadi sediaan yang layak untuk dipasarkan. Lagi next. Baru kita masuk ke proses produksi obatnya. Nah, jadi produksi itu seharusnya produksi sendiri memiliki arti semua kegiatan pembuatan mulai dari penerimaan bahan awal, pengolahan sampai dengan menghasilkan obat jadi. Nah, kegiatan produksi ini dilakukan di area tertutup dan tidak berhubungan langsung dengan bagian gudang ataupun perkantoran. Proses produksi itu hendaknya dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi ketentuan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB yang menjamin senantiasa menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu serta memenuhi ketentuan izin pembuatan dan izin edar atau registrasi. Nah, cara pembuatan obat yang baik atau CPOB itu bertujuan untuk menjamin obat dibuat secara konsisten, kemudian memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. CPOB itu mencakup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu. Boleh di next. Nah, proses produksi yang pertama itu adalah bahan awal. Di bahan awal ini itu akan dilakukan pencatatan dan pemeriksaan pada setiap bahan awal yang masuk ruang produksi. Kemudian bahan awal yang mudah terurai atau menurun potensinya harus dinyatakan batas waktu penggunaannya. Kemudian penyimpanannya juga hendak dilakukan dalam suhu ruangan atau tempat yang suhunya diatur dan disesuaikan dengan sifat fisik dan kimia bahan tersebut. Kemudian yang kedua, validasi prosedur. Di sini itu akan dibuktikan kecocokan bahan yang dipakai, keandalan peralatan, dan sistem serta kemampuan tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, pencemaran. Jadi akan dilakukan pemeriksaan rutin pada saringan udara, pemeriksaan lingkungan, dan pemeriksaan perbedaan tekanan antar ruang, terutama ruang penyangga. Boleh di next. Selanjutnya penomoran batch. Jadi penomoran batch ini diperlukan secara rinci untuk memastikan bahwa produk antara, produk ruahan, dan produk jadi dapat dikenali dengan nomor batch tertentu. Nah, sistem penomoran ini hendaknya menjamin bahwa nomor batch yang sama tidak digunakan secara berulang. Kemudian penimbangan dan penyerahan bahan awal. Jadi di sini akan di bahan awal, produk antara, dan produk ruahan yang ada di area penyerahan hanya boleh untuk satu batch saja. Kemudian pengolahan, di bagian pengolahan akan dilakukan pemantauan kondisi area pengolahan dan langkah yang harus dilakukan sebelum memulai proses pengolahan. Nah, sebaiknya itu akan menggunakan suatu daftar periksa yang mencakup kondisi daerah pengolahan. Kemudian selanjutnya dikendalikan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan dan peralatan harus dikontrol secara berkala. Next, pengawasan. Jadi dilakukan pengawasan selama proses prosedur produksi. Kemudian prosedurnya itu harus dipatuhi seperti pengambilan contoh, frekuensi pengambilan contoh, dan jumlah yang diambil untuk pemeriksaan. Nah, sampel ini diambil pada waktu permulaan, pertengahan, dan akhir pencetakan tablet. Sampel berupa sediaan setengah padat yang meliputi keseragaman dan homogenitas obat, pemeriksaan ukuran partikel, pemeriksaan tampilan, viskositas, berat jenis, pemeriksaan berat, dan pemeriksaan kebocoran tube atau wadah. Kemudian pengemasan. Di dalam proses pengemasan ini dilaksanakan di bawah pengawasan ketat untuk menjaga identitas, keutuhan, dan kualitas barang yang sudah dikemas. Kemudian penyimpanan bahan awal, produk antara, dan produk ruahan. Ini semua akan disimpan dalam jarak yang cukup terhadap bahan lainnya maupun terhadap dinding, kemudian tidak diletakkan di lantai dalam kondisi lingkungan yang sesuai.
penyimpanan di luar gudang itu diperbolehkan bagi bahan yang dikemas dalam wadah kedap yang mutunya tidak terpengaruh oleh suhu, kelembapan, dan faktor lainnya. Nah, bahan yang mudah terbakar hendaklah disimpan di gedung atau gudang khusus yang letaknya terpisah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di next. Selanjutnya bahan baku obat. Jadi sumber bahan baku obat yang digunakan pada perusahaan kimia farma itu bervariasi, yaitu mencakup impor dan sintesis sendiri. Jadi 90% bahan baku obat masih bersumber impor dan berdasarkan data produk yang ada di e-katalog itu sekitar 34,7% merupakan produk impor yang didominasi oleh produk-produk inovatif, yaitu produk paten, produk biologi, dan termasuk juga produk darah. Kemudian kalau misalkan sintesis pada tahun ini total 28 BBO yang akan diproduksi sampai 2024. Nah, hal ini akan menekan biaya impor obat sampai triliunan. Sintesis obat itu merupakan suatu proses memproduksi obat-obatan yang dapat diaplikasikan dalam skala besar. Jalur sintesis obat secara luas diklasifikasikan sebagai rute sintetik sebagian atau parsial dan rute sintetik penuh. Rute sintetik sebagian atau parsial sering digunakan dalam sintesis obat dan analog serta pada proses pembuatan obat di mana satu senyawa yang diperlukan memiliki sejumlah pusat kiral dalam strukturnya. Boleh di next. Ini pembagian impor dan ekspornya. Jadi kalau misalkan diimpor itu masih 90% bahan baku obat masih diimpor. Kemudian pada ekspornya tadi yang sintesis yang sudah dijelaskan pada di slide sebelumnya. Boleh di next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih kelompok 7 ya. Sudah panjang sekali memaparkan tadi industri di PT Kimia Farma ya. Jadi salah satu perusahaan obat terbesar ya yang ada di Indonesia dan yang paling tua. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Silakan dari teman-temannya dulu. Ya, silakan. Atau sambil menunggu, coba dari saya yang ini ya, Bu Vera. Ya, silakan Pak. Menunggu, tapi habis dari saya, mungkin ada 1 atau 2 dari temannya ya. Ya. Kalau dari saya tadi pemilihan slide presentasinya mungkin karena tadi waktu berapa 15 menit ya. Ini tadi berapa menit Bu Vera? Ininya. Kalau slide-nya 25, masing-masing slide 1 menit udah 25 menit sendiri. Itu mungkin tadi bagi teman-teman mahasiswa ya, biasakan untuk tadi kalau misalkan presentasi 15 menit atau 20 itu perhitungkan dengan jumlah slide-nya tadi. Nah, kemudian coba usahakan jangan seperti membaca ya Bu Vera ininya. Jadi karena kita kedengar dan ini biasanya apalagi kalau makanya awalnya kan saya ingin offline ya supaya kelihatan tadi bahwa kita tuh sekarang mungkin zaman online masih ini ya masih bisa lah ya untuk seperti membuat presentasi yang banyak dan karena nggak terlihat itu. Tapi kalau udah offline kan pasti akan lebih dipersiapkan gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan ada isinya tadi kalau untuk pertanyaannya ini tadi belum ada ini ya flow seperti apa sih bikin obat misalkan kalau kasus kemarin yang obat sirup ya yang ternyata mengandung etilen glikol itu berarti kalau di proses pembuatan obat misalkan itu kan ada sirup, ada tablet, ada kaplet, kapsul atau bisa nggak ada salah satu itu contoh proses pembuatan sirup lah katakanlah. Jadi
Itu seperti apa sih flow-nya dari mulai bahan bakunya apa, kemudian nanti di prosesnya pertama diapakan gitu, kemudian proses kedua diapakan, nah kemudian untuk tadi ada quality control-nya itu di mana saja sih poin-poinnya yang dilakukan pengambilan contoh gitu. Kemudian apa saja yang dicek. Ambil aja salah satu case gitu, misalkan proses buatan sirup gitu yang tadi saya bilang. Kenapa sih kok terus bagi saya sendiri yang bukan berkecimpung di obat kemarin, ini obat apa nih yang kok bisa tiba-tiba banyak anak yang sakit gitu ya. Ternyata dan ketahuan gitu. Itu adalah pelarutnya ya. Pelarut dari apakah tadi sirup saja yang menggunakan pelarut ya tadi, karena biasanya kan karena bentuknya cair ya. Nah, itu seperti apa flow proses katakanlah salah satu produknya gitu. Untuk itu yang pertama yang itu. Kemudian yang kedua tadi samplingnya itu di mana saja sih untuk quality control? Apakah nanti per batch itu hanya di awal, di tengah, di akhir atau di mananya untuk satu jenis produknya gitu. Seperti itu. 2 sih pertanyaan saya tadi berarti. Ya, silakan kelompok 7. Kalau dilihat di slide-nya sih tadi sepintas ada ya tahapan di proses produksi, mungkin lebih diperlihatkan lagi kira-kira proses mana gitu yang membutuhkan tadi ya untuk quality control ya Pak Imran ya. Iya betul. Quality kayak ini kan ada bahan awal ya, bahan awalnya Ya. itu salah satu contohnya seperti apa gitu. Karena di sini kan pakai ilustrasi semua ya untuk ininya ya. Bahan awal, validasi prosedur, pencemaran malah di sini. Jadi untuk sampai ini penomoran batch, penimbangan, pengolahannya tuh diapakan gitu loh. Sampai ke pengemasan, penyimpanan ya ini. Nah, itu sampling-samplingnya di mana saja gitu untuk quality control-nya itu. Ya, silakan kelompok 7. Ya, mungkin nggak terlalu ada bayangan, tapi bisa diperkirakan lah kira-kira dari tahapan tadi mana yang memerlukan quality control. Silakan. Yuk. Puan, Davina, silakan. Mungkin digambarkan sedikit lah. Oh, berarti misalkan tadi pengambilan contohnya untuk quality control itu ada di sebelum barangnya datang atau pas nanti produk intermediate produknya gitu. Tuh, salah satu contohnya barangkali ada gitu. Kalau memang nggak ada ya udah nggak apa-apa. Yuk, silakan kelompok 7. Ini kayaknya kan ada tuh di slide yang proses produksi. Nah, di situ kan ada bahan awal ya, bahan awal yang masuk tuh seperti apa, kemudian diperkirakan kan di situ pasti ada proses quality control gitu. Nah, Iya, silakan karena kan dieksplor. misalkan kayak ya itu kasus kemarin itu kan untuk menarik, misalkan ada produk yang harus ditarik di pasaran. Nah, itu kan berarti harus dicek di mananya gitu loh. Sehingga dia bahwa ini yang proses produksi tahun bulan sekian itu dia melebihi dosis gitu kemarinnya. Ya. Mungkin saya izin menjawab sedikit. Silakan. Ya, jadi quality control-nya yang kemarin didapat sih itu pas bagian sampling dan pemeriksaan raw materialnya. Jadi kayak tujuan pengambilan sampelnya kan itu untuk memeriksa dan memastikan apakah bahannya itu bisa diterima terus sesuai spesifikasi yang ditetapkan atau tidak.
Nah, selama proses pemeriksaan, jadi tuh bahan baku tersebut itu akan diberi label kuning atau karantina, dan tidak boleh ada yang menggunakan bahan tersebut untuk produksi gitu, Pak, Bu. Terus kalau misalkan QC atau quality control-nya udah menetapkan bahwa bahannya itu udah memenuhi syarat, nah bagian QC baru boleh ngasih label hijau, yang berarti kalau bahan baku itu udah dapat diterima industri, kemudian dipindahkan ke gudang bahan baku atau bahan kemas untuk diproses lebih lanjut gitu. Jadi kalau misalkan bahan bakunya ada yang nggak memenuhi syarat, dia akan diberi label merah, artinya tuh ditolak, terus dipindahin ke gudang reject atau nantinya akan diambil lagi sama pemasoknya gitu. Pak, Bu, nangkepnya sih kemarin kayak gitu di bagian quality control. Ya, oke, makasih Mbak. Kalau di obat biasanya pakai itu ya, Bu Vera? HPLC juga pakai ya? Pakai biasanya HPLC atau GCMS. GCMS ya? Ya, kalau produknya bukan padatan kan berarti pakai apa? GCMS, tapi kalau yang berupa padatan itu HPLC biasanya. Oke. Mungkin itu dari saya sih. Silakan kalau ada yang lain atau kita ke yang lain ada yang mau bertanya dulu, mungkin satu orang sebelum kita lanjut ke kelompok berikutnya. Mungkin untuk next presenter kita limited aja ya waktunya 10 menit ya. Jadi langsung to the point ke proses produksinya saja. Oke, sambil nunggu Pak Imron ada apa namanya? Mau memilih kelompok mana lagi? Ini kelompok 10 belum masuk ya? Ke Google Drive? Ada revisi sedikit Bu, terus sebentar. Oh, oke. Kalau gitu kelompok 1 ya? Ya, kelompok 1 Anissa. Ada Anissa, ada Hardiansyah, ada Naila dan Roina. Silakan. Baik Ibu, izin untuk share screen. Tes. Apakah suaranya masuk? Ya, clear. Ya, masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kelompok 1 ini membahas industri pengolahan susu. Nah, PT-nya ini PT Sari Husada. Nah, kelompok 1 ini ada anggotanya ada Anissa Fitrianti, ada M. Hardiansyah Komering, Nel Mustafa, sama Roina Rahma. Oke. Industri pengolahan susu mempunyai peranan penting dan strategis ya dalam upaya menyediakan dan pencukupan gizi masyarakat. Industri ini juga mempunyai peluang besar dalam upaya penyediaan produk susu bagi penduduk Indonesia, yaitu 220 juta penduduk ya. Tujuannya ini untuk meningkatkan keadaan dan status gizi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Industri pengolahan susu meliputi usaha pembuatan susu bubuk, susu kental manis, susu asam, susu krim, dan pengawetnya seperti sterilisasi dan pasteurisasi. Nah, ini itu yang
di sebelah kanan ini, sebelah kiri ini adalah gambar dari iniannya, dari susu ini pengolahannya. Nah, di sebelah kanan ini adalah data industri pengolahan susu di Indonesia. Jadi ini ada nama-nama perusahaannya yang memproduksi susu. Oke, mungkin ini ada sejarah dari PT Sari Husada. Pada tahun 1994, PBB mendirikan NV Saridel. Nah, pemerintah ini juga bekerja sama dengan PBB mendirikan sebuah pabrik susu nabati yang diberi nama NV Saridel. Pihak PBB dalam hal ini UNICEF ya, memberikan pinjaman mesin-mesin pengolahan susu pada NV Saridel melalui Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Lalu pada tahun 1965, Menteri Kesehatan Profesor Dr. Satrio atas saran para dokter ahli anak senior di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia telah menugaskan PT Sari Husada untuk membuat sejenis susu bayi yang kemudian diberi nama susu gula minyak atau SGM. Lalu pada tahun 1968, NV Saridel dimiliki perusahaan milik negara yaitu PT Kimia Farma. Lalu pada tahun 1972 diresmikan NV Saridel bersalin nama menjadi Sari Husada sebagai hasil joint venture PT Kimia Farma dan PT Tiga Raksa. Jadi pada tahun 1972 ini diresmikan PT Sari Husadanya. Oke, berikut ini ada cabang-cabang PT Sari Husada di Indonesia. Saat ini PT Sari Husada menaungi lebih dari 1.400 karyawan di seluruh penjuru Indonesia dan mengoperasikan fasilitas produksi yang utamanya itu di kawasan Yogyakarta, lebih tepatnya di Klaten, untuk menghasilkan berbagai produk dari Sari Husada seperti susu pertumbuhan, SGM Explore, dan SGM Bunda. Nah, ini bisa dilihat aja, ada 5 cabang PT Sari Husada di Indonesia. Lalu ada pusat riset penelitian PT Sari Husada, yaitu yang paling utama itu sebenarnya ada di luar negeri. Kan yang tadi di Indonesia itu di Yogyakarta itu yang di Indonesianya. Ada juga yang di luar negeri, yaitu di Belanda, itu di Utrecht, namanya adalah Nutricia Research. Lalu ada di China, Shanghai, namanya Dumex Research for Early Life Nutrition. Lalu di Singapura, namanya itu Nutricia Research Singapura. Boleh di next. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Iya, selanjutnya tentang produk dari PT Sari Husada ini, ada SGM Bunda, ada SGM Ekspor, ada SGM Family. Sebenarnya masih ada banyak tipe-tipe SGM, dan ini tuh kualitas produk dari PT Sari Husada ini menetapkan standar kualitas yang ketat dalam setiap produknya. Dia juga fokus on quality di pabrik untuk menjamin bahwa kualitas dan keamanan pangan telah menjadi budaya dan kesadaran bersamanya. Boleh di next. Nah, adapun bahan dasar pada pembuatan susu pada PT Sari Husada ini, yang pertama itu ada skim milk powder. Nah, ini merupakan bahan susu bubuk non-fat yang mengandung protein dan laktosa. Skim berbentuk bubuk diimpor dari New Zealand.
Nah, kemudian yang kedua itu ada whey protein concentrate. Nah, ini diimpor dari Amerika Serikat dan Australia. Kemudian ada mixed vegetable oil atau MVO. Ini merupakan minyak nabati yang meliputi minyak kelapa, minyak kacang atau minyak kedelai, dan minyak palem yang diperlukan sebagai pengganti asam lemak tak jenuh. Nah, pembelian minyak ini tuh ada di Semarang. Nah, selanjutnya ada gula pasir. Nah, ini merupakan sumber karbohidrat yang digunakan untuk pembakaran dan mudah diserap oleh usus halus dan mudah larut dalam air. Nah, gula pasir yang digunakan ini diperoleh dari PT Godang Baru dan PT Tasik Madu serta diimpor dari Thailand, Singapura, Australia, dan Korea. Dan yang terakhir itu bahan dasarnya vitamin dan mineral. Mohon maaf Bu, ini mungkin saya salah ketik, maksudnya vitamin dan mineral. Nah, ini merupakan nutrien esensial untuk menjaga kesehatan. Bahan ini diimpor dari pabrik Swiss melalui perwakilan Hong Kong dan dari Jepang. Jadi, PT Sari Husada ini untuk bahan dasar pembuatan susunya itu ada yang sebagian dari dalam negeri dan ada sebagian dari luar negeri atau impor. Boleh di next? Adapun alat pada proses pembuatan susu di PT Sari Husada ini, yang pertama itu balance tank. Nah, ini untuk menjaga aliran susu segar dan mengukur volume cairan yang berat. Kemudian ada air elimination vessel. Nah, ini untuk membebaskan udara di susu segar, di dalam susu segar. Kemudian ada duplex filter. Ini untuk menyaring kotoran yang terdapat dalam susu. Kemudian ada plate cooler. Ini untuk mendinginkan susu. Kemudian ada flash milk tank untuk menyimpan susu segar yang sudah didinginkan. Kemudian ada pasteurized milk silo. Ini untuk menampung susu hasil pasteurized. Kemudian ada compounding tank. Ini untuk mencampur susu kental dengan material lainnya. Kemudian ada sterilizer. Nah, ini untuk menaikkan suhu dengan menggunakan uap langsung. Boleh di next? Kemudian ada homogenizer. Ini alat untuk menghomogenkan susunya. Kemudian mixed storage tank ini untuk menampung susu homogenitas sebelum dikeringkan. Kemudian ada evaporator. Ini untuk memekatkan susu dengan cara menguapkan air yang terkandung dalam susu sehingga menaikkan total solid susu. Kemudian ada concentrate tank. Ini untuk menampung sementara konsentrat hasil evaporasi sebelum mengalami proses lebih lanjut. Kemudian ada spray dryer. Ya, ini untuk mengubah zat reaktif menjadi bahan yang lebih stabil sehingga produknya jadi tahan lama. Kemudian yang terakhir ada weigh hopper atau penimbang. Ini sebagai alat timbangnya nanti. Jadi pada alat pembuatan proses susu ini lebih banyak bentuknya kayak tank gitu, Pak, Bu. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya itu pada proses pembuatan produk susu SGM, terdapat 3 tahap analisis. Dapat dilihat pada slide. Yang pertama ini ada LCA atau Life Cycle Assessment. Ini merupakan salah satu scientific methodology yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian terkait performa, kemudian peluang, dan kinerja dari lingkungannya, mulai dari penerimaan barang hingga bagian akhir produksi. Nah, yang kedua ini bagian ada MCA atau Multiple Classification Analysis. Ini merupakan teknik statistik multivariat kriteria objektif seperti skor kuantil, dan variabel dengan tertinggi skor ini dalam hal varian akan dipertahankan. Kemudian yang selanjutnya ini ada HCA atau Hierarchical Cluster Analysis. Ini merupakan suatu metode pengelompokan data yang dimulai dengan mengelompokkan 2 atau lebih objek yang memiliki kesamaan paling dekat dari yang paling mirip sampai yang paling tidak mirip. Selanjutnya,
pada proses pembuatan produk susu SGM juga terdiri dari beberapa tahap. Di antara ini ada wet process atau proses basah yang akan dibahas nanti di slide berikutnya. Kemudian ada dry process, atau proses kering juga akan dibahas. Kemudian ada dry blending atau pencampuran kering. Dan terakhir ini ada proses pengemasan, penggudangan, dan pemasaran. Oke, kita masuk ke bagian wet process, bagian penerimaan susu segar. Jadi sampel bahan ini akan diadakan pemeriksaan di laboratorium QA dan untuk sebelum memasuki fresh milk tank ini akan melalui beberapa tahap alat, itu diantaranya ada elimination vessel, balance tank, duplex filter, dan plate cooler. Nah, yang pertama ini ada wet process. Di sini setelah itu ada proses pendinginan. Sebelum memasuki fresh milk tank, susu ini yang sudah disaring juga akan masuk ke plate cooler dan pada suhu maksimal ini 14 derajat Celcius hingga mencapai suhu 4 derajat Celcius menggunakan media air dingin bersuhu 2 derajat Celcius. Dan kemudian akan disimpan dalam fresh milk cooling tank. Kemudian setelah melalui proses pendinginan akan melalui proses pasteurisasi dengan tujuan membunuh semua mikrobia patogen. Di antaranya ini ada Mycobacterium tuberculosis, Sociala burnetii, dan Salmonella, serta Shigella sp. Dan pasteurisasi ini juga dapat memperpanjang daya simpan produk dengan cara mengaktifasi enzim yang terdapat di dalam tubuh menggunakan mesin pasteurisasi susu. Selanjutnya, yaitu ada compounding. Compounding ini merupakan proses pencampuran, pendispersian, dan pelarutan komponen padat dan cair. Dan proses ini berlangsung pada suhu 60-70 derajat Celcius di dalam compounding tank. Setelah melakukan compounding ini akan dilanjutkan proses sterilisasi dengan tujuan mensterilisasi dengan menurunkan jumlah total sel mikrobia dan spora agar susu ini dapat disimpan dalam jangka waktu lama tanpa pendinginan. Dan sterilisasi ini digunakan sistem ultra high temperatur dengan menggunakan sterilisator. Selanjutnya ini ada homogenisasi. Homogenisasi ini adalah suatu perlakuan untuk menyeragamkan ukuran globula lemak yang semula bervariasi dari 4-8 mikrometer menjadi kurang lebih 2 mikrometer dengan mesin homogenizer. Setelah dihomogenkan, akan melalui tahap evaporasi, dan evaporasi ini merupakan proses penguapan sebagian air yang terdapat dalam susu untuk memperoleh susu yang lebih pekat dengan kadar padatan sesuai dengan yang dikehendaki. Dan proses evaporasi ini dilakukan di tabung evaporator. Setelah penguapan, untuk proses susu SGM, susu bubuk ini juga dilakukan proses pengeringan, dan proses pengeringan susu bubuk ini dilakukan dengan mengeringkan susu segar yang sudah diuapkan atau dikentalkan tadi gitu ya, sehingga total zat padatnya ini akan naik dari 45-55% menjadi 98% dan menggunakan alat pengering spray dryer. Selanjutnya masuk ke pencampuran kering, dan proses pencampuran ini dihasilkan dari spray dryer dengan raw material lainnya seperti whey powder, gula, dan material premix, dan proses ini akan ditampung dalam bin filling. Setelah itu kita juga melakukan pengendalian mutu, dan pada PT Sari Husada Tbk Unit 2 ini dilakukan sistem hazard analysis and critical control point, yaitu sistem yang dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya bagi keamanan pangan. Dan bubuk susu yang telah kering dilakukan pengujian meliputi uji organoleptik, uji total solid, uji kadar lemak, serta uji mikrobiologi. Setelah diuji, akan melalui proses pengemasan, penggudangan, dan pemasaran. Untuk produksi yang ada di PT Sari Husada ini ditangani oleh finishing department. Kemudian setelah
proses pengisian dan pengemasan produk ini dinyatakan rilis oleh Departemen QA, maka produk tersebut bisa diisikan dan dikemas ke dalam aluminium foil atau kaleng. Jika itu dalam aluminium foil, itu akan dimasukkan ke dalam karton box. Kemudian ada tahap penggudangan atau penyimpanan. Gudang penyimpanan atau warehouse ini merupakan tempat penyimpanan dari finished product dengan menggunakan susunan rak besi yang bisa dilihat kurang lebih tingginya itu 3 meter atau lebih, dan dapat tersusun rapi untuk menunggu produk ini dapat diedarkan ke pasar. Dan selanjutnya ini ada pemasaran. Untuk meningkatkan pendapatan dari PT Sari Husada ini, dilakukan pemasaran mulai dari ke masyarakat hingga ke luar negeri. Dan selain itu juga hasil produksi ini dikirim ke instansi-instansi lain seperti rumah sakit, puskesmas, dan poliklinik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada peran kimia dalam proses pembuatan produk susu SGM. Banyak peranan profesional kimia dalam bidang industri seperti quality control, quality assurance, product development, bahkan peneliti yang bertindak sebagai penggerak. Dalam bidang industri pengolahan susu ini, para kimiawan biasa berada pada quality assurance ataupun juga quality control. Quality assurance itu apa sih? Quality assurance itu departemen yang berkaitan dengan keseluruhan proses produksi mulai dari penerimaan bahan baku susu segar sampai dengan produk akhirnya. Dan juga quality control itu departemen yang bertugas mengontrol atau memantau semua kualitas produknya. Selanjutnya. Quality assurance ataupun QA. Dalam quality assurance memiliki tugas yaitu memeriksa susu segar sebelum masuk ke proses pengolahan apakah susu sudah memenuhi standar atau belum. Seperti memeriksa adanya kerusakan bau, rasa, dan kenapakan air susu akibat dari proses mikrobiologi sangat diperhatikan karena aktivitas mikroorganisme yang dapat menyebabkan kerusakan air pada susu. Apabila sudah memenuhi standar, maka susu segar tersebut dinyatakan sudah bisa diproses. Sebaliknya, apabila belum memenuhi standar, maka susu belum bisa diproses. Pemeriksaan yang dilakukan QA meliputi pemeriksaan kimia, fisika, dan biologi. Pemeriksaan kimia meliputi kadar protein, lemak, dan lain-lain, sedangkan pemeriksaan fisika meliputi organoleptik dan pemeriksaan kemasan. Selanjutnya. Selanjutnya ada quality control atau QC. Yang merupakan departemen yang bertugas mengontrol ataupun memantau kualitas produk. Semua bahan dan juga peralatan yang digunakan merupakan hasil dari pemeriksaan bagian quality control, termasuk pada bagian pengemasan. Kemasan pangan perlu diperhatikan karena dapat memindahkan bahan berbahaya yang tergandung di dalam bahan kemasan ke dalam makanan yang dikemas. Pemeriksaan produk akhir yang dilakukan oleh QC pada setiap jalan, awal kode, tengah kode, akhir kode, dan juga akhir jalan. Matriks yang diperiksa antara lain cek kebocoran, cek sedimen, mental test, dan organoleptik. Lanjutnya. Berikut referensi yang kami gunakan. Lanjutnya. Sekian dari kami kelompok 1. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Tadi ternyata rangkaian proses produksi susu bubuk itu sangat panjang ya. Dari susu segar sampai ke susu bubuk itu prosesnya panjang sekali. Jadi bisa dibayangkan dalam rangkaian proses yang panjang itu, kalau misalnya tercemar gitu ya, itu bisa fatal akibatnya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan untuk teman-temannya. Tadi lengkap sekali tadi proses produksinya. Sebelum dari temannya mungkin saya dulu ya sambil nunggu, Ya. nanti tolong dari temannya ya. Ini Ya, silakan Pak Imron. saya betul tadi Bu Vera sebutkan bahwa
ini lebih tergambar ya dari proses pembuatannya seperti apa, sehingga kita bisa membayangkan ya proses pembuatan susu seperti apa dari mulai bahan baku, alat-alatnya seperti apa. Tinggal nanti mungkin ditambahkan sedikit terkait dengan itu, maksudnya apa? Prosesnya juga sudah lengkap dari flow prosesnya. Cuman tinggal yang tadi apa? Quality control-nya itu di mana saja sih titiknya? Itu loh yang masih belum belum dilihat ya. Sama biasanya seperti saya bilang, sampling itu menjadi hal yang cukup krusial dalam penganalisa lab. Jadi kan analisa labnya di situ juga belum ditampilkan ini masukan juga untuk alat lab apa saja sih yang digunakan di situ. Kalau tadi ini kan detail sekali, prosesnya udah bagus, itu sangat bagus. Nah, tinggal tadi alat labnya apa saja yang digunakan di situ. Ada yang sempat tahu nggak, atau ada yang sempat mencari nggak alat lab apa saja yang digunakan di pabrik susu itu dari kelompok 1 ini? Itu pertanyaan tadi yang awal masukan. Pada saat sampling kali ya? Nah, itu alatnya apa saja untuk tadi kan biasanya kalau di susu di kemasan kan ada ini ya kandungannya, atau dari quality control itu apa saja parameter yang dianalisa, sehingga kan alatnya apa saja gitu. Ada yang sempat tahu nggak alatnya apa saja yang digunakan di pabrik susu ini, alat lab kimia? Ya, pada saat sampling kemudian ini kan ada proses pengendalian mutu nih. Kan ada uji organoleptik, uji total solid, uji kadar lemak, kemudian uji mikrobiologi. Nah, mungkin kan ada juga uji yang lainnya yang dilakukan untuk mengendalikan mutu. Silakan, kira-kira pakai alat apa aja, alat instrumennya? Di sini ada tahapan quality assurance, memeriksa susu segar sebelum masuk ke proses pengolahan. Apakah sudah memenuhi standar atau belum? Nah, kira-kira dengan alat apa gitu loh untuk mengujinya. Silakan, kelompok 1. Karena mungkin ini untuk ini ya juga sharing pengalaman. Sebetulnya kan saya udah duluan lulus gitu. Jadi nanti kalau teman-teman ini nanti sudah akan masuk ke industri, berarti kenali dulu misalkan suatu saat itu nanti akan ada panggilan ya, panggilan interview kemana gitu. Nah, kemudian nanti itu perusahaan apa? Obat, atau susu. Nah, susu itu prosesnya apa ya? Dari proses itu untuk saya nggak nanti kan di lab, ibaratnya nanti misalnya di lab. Nah, untuk proses itu ada QC-nya. Nah, QC-nya alatnya apa ya? Nah, pasti yang akan ditanyakan nanti di itu nggak akan jauh-jauh dari yang tadi gitu. Jadi kita bisa googling, apalagi zaman sekarang kan bisa googling, bisa di internet, di jurnal atau mana gitu ya. Itu trik-triknya salah satunya gitu. Ya, memang karena mungkin ini mahasiswanya masih masa pandemi kemarin kan belum ke lab ya, jadi mungkin baru semester ini masuk ke lab. Ini juga menarik Pak Imran, kemarin kan saya berkunjung ke PT Cornell itu ya, nengok mahasiswa yang sedang PKL di sana. Ya itu mahasiswa yang ke sana kan juga mahasiswa pandemi ya, jadi mungkin mereka baru pengalaman di lab itu mata kuliah praktikum kimia dasar. Jadi pada saat masuk ke lab di sana, itu mereka seperti belajar kembali. Belajar dari hal-hal kecil, menimbang, pakai neraca analitik gitu kan, seperti itu. Karena mereka sama sekali belum pernah punya pengalaman itu di lab karena pandemi tadi. Jadi mungkin ya itu tadi experience yang
yang hands-on ke advance instrumen itu yang tidak ada di UNJ ya mungkin bisa diperoleh pada saat magang gitu ya. Jadi itu opportunity-nya sangat besar gitu ya, pengalaman yang pengalaman yang mahasiswa dapatkan juga lebih real gitu kan, experience-nya. Saya melihat mahasiswa yang sudah baru 3 bulan kerja di sana itu seolah-olah mendapatkan experience di lab itu penuh gitu ya. Jadi mereka fasih menggunakan beberapa alat instrumen gitu kan, beberapa alat yang mungkin memang tidak ada di kampus gitu ya. Nah, ini untuk yang angkatan 2020 awalnya kan belajar dari teori seperti ini ya. Teori seperti ini, kemudian googling kira-kira instrumen advance yang ada di perusahaan itu seperti apa, jadi mempersiapkan dirinya lebih mudah lagi. Nah, beruntung di semester ini ada langsung praktisi yang memberikan experience ya, Pak Imron puluhan tahun bekerja di industri gitu kan. Jadi kalian juga sudah dapat gambaran gambaran awal ya bagaimana sih bekerja di industri, karena tidak jauh-jauh ya sebetulnya ilmu dari kampus itu tetap terpakai gitu kan. Bahkan tidak ada yang tidak terpakai gitu kalau ilmu kimia di beberapa industri kimia gitu. Iya, karena meskipun alat itu berbagai jenis ya, tapi nanti secara prinsip itu sama. Kayak bikin kurva kalibrasi, baik itu GC, ICP, maupun X-ray itu prinsipnya sama. Tadi ada gelombang, ada kurva, kita pilih, bikin standar, bikin kurva standar. Nanti setelah kurva standar itu sampel standar ya, untuk bikin kurva standar, nanti ada sampel yang tidak diketahui, masuk ke kurva itu berapa yang dibaca alat, berapa konsentrasi, itu yang jadi prinsip hampir semua alat seperti itu sepertinya ya, kalau yang untuk alat-alat analisa. Seperti itu. Jadi hampir sama aja ilmu yang diperoleh di kampus itu tetap digunakan. Dan jangan khawatir, lapangan pekerjaan di bidang kimia itu sangat luas gitu ya. Jadi kemarin itu di PT Cornell itu ada, kan dikira kita itu kan hanya di cat gitu ya, ternyata sudah juga ke arah kosmetik, ke arah food technologies gitu. Jadi kimia itu sangat banyak deh gitu. Jadi jangan khawatir kalian nanti pada saat lulus tidak memperoleh pekerjaan karena lapangannya itu masih luas dan belum bisa digantikan gitu. Jadi walaupun sudah ada proses otomatisasi menggunakan beberapa alat, tetapi ya itu tadi kan untuk analis itu tetap diperlukan orang kimia. Ya, yang kelompok 1, kira-kira alatnya apa tuh tadi? Alat instrumennya? Untuk QA tadi kan? Silakan. Roina, Naila, Hardiansyah, dan Anissa. Kira-kira alatnya apa ya untuk analisa tadi? Silakan. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Dari informasi yang kami dapat, di pabrik susu itu menggunakan liquid sampling module atau LMS yang dikendalikan menggunakan perangkat lunak yang menetapkan standar baru dalam kisi rutin analisis sampel dan padat. Nah, di LMS ini dia tuh pengukuran transmisi melalui sel aliran kuarsa bertermostat dengan jalur sepanjang 1 mm untuk pencairan. Dan juga dia memiliki modul ganda dengan homogenizer dan juga pompa peristaltik, termasuk siklus pembersihannya yang juga otomatis dan tabung yang terlihat untuk memudah kita melihatnya atau memudah untuk inspeksinya, Bu. Terima kasih.
Ya, LMS ya tadi ya. Ya, untuk mengukur kadarnya mungkin ya menggunakan LMS kadar yang terdapat pada susu tersebut. Salah satu di antaranya adalah LMS. Oke, jadi kalau dibayangkan tadi proses dari mulai susu cair sampai diperoleh susu bubuk dengan rangkaian proses yang sangat panjang tadi, saya tidak bisa membayangkan ya angka gizi dari susu cair apakah mengalami perbedaan gitu ya atau kerusakan selama mengikuti proses tadi kan. Prosesnya itu tadi melalui tahapan suhu yang sangat tinggi juga gitu ya. Makanya banyak yang menyarankan kalau untuk balita itu memang tidak disarankan mengkonsumsi susu bubuk ya. Karena mungkin melalui proses yang sangat panjang ini takutnya memang ada perubahan dari kadar gizi dari susunya tadi. Gitu. Ya, jadi banyak yang menyarankan mengkonsumsi itu susu UHT karena mungkin prosesnya tidak sepanjang dibuat susu bubuk seperti ini. Oke, Pak Imran ini masih ada 8 menit lagi ya. Cuma mungkin nanggung kalau misalnya untuk presentasi. Jadi nanti presentasi dilanjutkan minggu depan. Saya atas nama Prodi Kimia mau mengucapkan terima kasih banyak Pak Imron yang sudah memberikan banyak ilmunya, ilmu praktis ya, ilmu praktis yang real yang terjadi di industri. Jadi mahasiswa kami mendapatkan bayangan gitu ya, kira-kira profil pekerjaan kimiawan di industri semen itu seperti apa. Kemudian ya ada beberapa hal yang memang harus disiapkan ya oleh mahasiswa terutama untuk yang berminat nanti kerja di industri. Mungkin ada closing statement mungkin dari Pak Imron untuk memotivasi rekan-rekan mahasiswa yang akan terjun nanti di dunia kimiawan gitu. Silakan. Ya, makasih Bu Vera. Jadi seperti tadi disampaikan Bu Vera bahwa untuk lulusan kimia itu sangat luas ya untuk aplikasinya di industri, apalagi bisa di industri obat, industri makanan, industri kosmetik, petrokimia, pupuk, minyak, kemudian tambang, apalagi. Jadi tadi nantinya bahwa ilmu-ilmu kimia yang digunakan itu ilmu kimia organik, anorganik, biokimia, fisik, termodinamika dan lain-lain ya, kimia fisik itu nanti akan terpakai meskipun tidak semuanya ya, tidak semuanya, tergantung nanti industri apa yang dimasuki gitu, industri apa yang nanti akan terjun ke situ. Nah, kemudian tadi seperti yang saya sampaikan bahwa nantinya mudah-mudahan ini kan sudah mulai offline ya Bu Vera ya, bahwa nanti kalau memang ada misalkan kayak kunjungan industri atau ada PKL ya, kerja lapangan itu nanti sangat berguna itu bagi teman-teman semua itu nanti bagaimana sih terjun ke dunia industri. Jadi karena selama ini semua instrumen lab itu sekarang hampir semuanya yang terutama yang sudah ini ya sudah canggih itu dia pasti pakai aplikasi dan menggunakan komputer. Dan semua aplikasinya itu setiap instrumen jangankan satu jenis misalkan GC ya, beda brand saja itu pasti aplikasinya akan beda. Tapi secara prinsip itu akan sama. Itulah. Jadi prinsip-prinsip itulah yang perlu dikuasain. Tinggal nanti begitu kita berhadapan dengan dengan dunia industri di kenyataannya nanti, dengan aplikasinya itu yang bisa dimodifikasi atau dikembangkan gitu ya. Jadi memang tadi bahwa lulusan kimia itu untuk pengetahuan instrumen itu sangat-sangat penting. Jadi meskipun apalagi sekarang kan teknologi informasi sangat cepat ya, kemudian juga mudah didapat. Tadi kalau alat-alat instrumen itu apa saja untuk menganalisa satu parameter ini apa saja. Jadi itu yang
yang nanti akan sangat digunakan ketika terjun ke dunia industri. Apalagi misalkan ya, bagi teman-teman biasanya kalau untuk setelah lulus kuliah itu kan nyari yang pendapatnya tinggi, nanti terjun ke dunia tambang atau minyak, itu nanti kayak minyak itu banyak yang digunakan gas kromatografi GC. Nah itu nanti biasanya kalau sudah menguasai satu produk itu kan proses produksi tidak akan banyak berubah ya, itu saja. Jadi itulah yang nanti akan hampir sama lah, alat-alatnya juga sama, analisanya, parameternya juga sama untuk satu jenis produksi. Jadi sekali lagi bahwa untuk nanti masuk ke dunia kerja tadi selain menguasai alat-alat juga memahami proses sehingga nanti di saat kita mengeluarkan hasil angka itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa ibaratnya kalau ada yang mempertanyakan itu kita bisa menjelaskan kenapa angkanya segitu, make sense atau tidak. Itu yang juga harus ditekankan juga supaya nanti angka kita itu tidak dipertanyakan gitu. Karena salah satu tantangan dari teman-teman di lab sama seperti saya dulu waktu di lab itu adalah ketika hasil yang kita keluarkan angkanya itu dipertanyakan. Itu harga diri atau ini bagi orang lab, bagi orang kimia gitu loh. Karena itu kita sudah capek-capek mengambil sampel, analisa, kemudian pas keluar angkanya ibaratnya tidak digunakan dan diragukan. Itulah yang makanya kita harus bisa mempertanggungjawabkan angka yang kita peroleh gitu. Makanya ada tadi ISO untuk lab juga. Jadi untuk sesi yang kerjasama praktisi mengajar ini, yang sesi pendek ini ya Bu Vera, 4 pertemuan. Alhamdulillah sudah kita lewati bersama. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sharingkan atau kita diskusikan dan share itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, ada yang mahasiswa semua, supaya nanti begitu terjun ke dunia industri itu akan memahami bahwa apa yang dipelajari di bangku kuliah itu nanti seperti apa sih penerapannya di industri. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika masih ada kekurangannya. Nanti jika memang masih perlu ada yang didiskusikan ya terkait apalagi misalkan yang selama ini saya kuasain. Terus karena saya sendiri sekarang sudah beralih dari dunia lab ya kimia ke lingkungan. Di lingkungan pun masih berhubungan dengan kimia. Jadi tadi ilmu kimia itu memang masih digunakan di yang orang lingkungan juga digunakan. Tadi untuk air, udara, limbah B3 semua masih berhubungan dengan kimia. Lab-nya juga masih berhubungan dengan lab lingkungan. Saya sering berhubungan dengan lab lingkungan. Karena untuk misalkan kita mau bangun suatu industri itu biasanya kita akan bikin AMDAL dulu, studi AMDAL. Studi AMDAL nanti salah satunya itu adalah hasil kajian dari lab. Itu akan juga hasil analisa lab akan digunakan. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan apa yang sudah saya berikan bisa bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi terima kasih Pak Imron. Mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung ya, di lain kesempatan. Terima kasih banyak atas ilmunya. Mungkin ada mewakili mahasiswa kali, ada yang mau memberikan testimoni, silakan. Testimoni atau masukannya silakan. Ya, untuk praktisi mengajar, silakan. Satu orang perwakilan mungkin. Ketua kelasnya gitu nggak ada ketua kelas ya? Ica mana Ica? Atau siapa gitu yang mau coba? Ya Ica mewakili teman-temannya, silakan. Ya, mungkin saya mewakili teman-teman saya ya Pak. Kami berterima kasih selama pertemuan bersama Bapak itu informasi sekitar kimia industri itu menarik banget dan sangat informatif. Terus juga kita juga bisa nanya-nanya sehingga pengalaman kita yang maksudnya belum terjun ke lapangannya mungkin tahu dikit-dikit gitu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali. Ya.
Baik, dengan demikian sesi kelas praktisi mengajar narasumber dari Pak Imran mungkin selesai di pertemuan hari ini. Untuk pertemuan minggu depan, kita masih melanjutkan